Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faisal Mahardika dari kelas 11 IPA 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proses pemerintahan Bani Umayyah I. Proses lahirnya Bani Umayyah I lahir 40 Hijriah atas peran Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat, Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafa Rasyidin. Pada awal masa Bani Umayyah I, kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi tiga kelompok, yakni Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian, Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murji'ah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. 2. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu 1. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan, dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah sampai pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah di imperium besar, Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia banyak yang ditakluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Khusus imperium besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam Bani Umayyah I. 2. Fase kemajuan, dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh, dari Amerika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai ke Persia. Pada fase kedua ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah yang ditaklukkan, akan tetapi perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban, ilmu, dan administrasi pemerintahan. Pemerintahan Bani Umayyah sedang membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik, serta pada fase ini penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah berjalan dengan pesat. Pada fase ini telah bisa membentuk peradaban yang berkualitas. Di antaranya adalah 1. Ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua, bangunan fisik, istana, masjid, irigasi, dan jembatan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan, kutab, halakah di masjid, dan majelis munadarah. 4. Departemen pemerintah, nidmut ma'al atau keuangan, siasi, politik, harbi, keamanan, idari, administrasi, qadi, hukum, jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. 3. Fase lemah sampai runtuhnya Bani Umayyah I. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yusuf bin Abdul Malik Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada saat diangkat menjadi khalifah, banyak terjadi pemberontakan dan Yazid tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Puncaknya adalah terjadinya pengangkatan dua khalifah dalam satu tahun berjalan, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Karena hal tersebut, masyarakat merasa marah, benci, dan kecewa kepada pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi faktor lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah. Akibat dari sistem monarki juga dapat memberi peluang kepada putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan.
Lemahnya Bani Umayyah pada fase ini terjadi hampir di seluruh wilayah Bani Umayyah. Sementara itu di luar kekuasaan Bani Umayyah sedang berkembang kekuasaan baru seperti Abbasiyah, Fatimiyah, dan Tohiriyah. Peperangan terjadi di antara Abbasiyah dan Bani Umayyah atau disebut dengan Perang Al-Ahzab. Pada akhirnya yang memenangkan pertempuran adalah Abbasiyah. Maka berakhirlah masa kekuasaan Bani Umayyah I pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi atau 750 Masehi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.